Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari si Sule ya. Dan ini tuh benar-benar gila banget karena memang episode ke-14-nya itu sendiri tuh dimana identitasnya dari si Ariel itu akhirnya tuh terungkap gitu kan. Ya kalau ternyata gitu kan data Storm Ariel selama ini tuh adalah Eri Samaya seperti apa yang udah kalian teori-teorikan di beberapa bulan yang lalu gitu. Dan ini tuh telah terjawab ya alasan beberapa kejanggalan di season satunya kemarin gitu kan, terutama tuh untuk episode ke-6 ke atas gitu kan, yang mana banyak banget hal-hal yang mungkin mengganjal gitu kan, terutama itu untuk tingkah lakunya dari si Sule gitu kan, yang mana Sule itu kan tidak mengingat sedikit pun mengenai kejadian di prolog yang merupakan peristiwa besar di dalam hidupnya. Harusnya sih seperti itu gitu kan, tapi dia tuh kayak nggak ingat apa-apa gitu kan. Nah, hal ini tuh memang ternyata tuh bukan Sule yang ada di prolog, ternyata memang Eri yang ada di prolog gitu kan. Sedangkan Sule ini tuh hadir ya jauh banget lah setelah kejadian di prolog itu sendiri gitu kan. Pantesan aja waktu Mio itu muter rekaman si nenek Nabu, itu si Sule tuh merasa tidak mengenalinya, padahal dulu kan si Eri itu sama si nenek Nabu tuh dekat banget gitu kan. Ditambah lagi ramalan Sule yang memiliki saudara waktu masih di camp penampungan para siswa-siswa dari bumi itu kan menambah identitas Sule ini tuh sebenarnya siapa gitu kan, masih misteri banget gitu. So intinya kita udah dapat satu fakta yang menarik bahwa Eri itu adalah Ariel gitu kan. Ini benar-benar di luar dugaan banget sebenarnya sih bagi orang-orang nih di luar dugaan banget, tapi sebenarnya teori-teorinya tuh udah mulai nampak-nampak gitu kan di satunya kemarin gitu kan. Lalu pertanyaannya itu adalah kenapa dan kapan gitu. Nah, kalau menggunakan umurnya dari si Sule ya, kalau kita berteori menggunakan umurnya dari si Sule sebagai patokannya, dan saat di cerita novel pendek yang mengenai Sule yang udah ada di Mercurius yang tidak terlalu suka sama yang namanya itu cahaya merah, kemungkinan Sule itu lahir setelah Prospera ini tuh berhasil menyelesaikan Ariel gitu. Karena waktu kecil kan Ariel itu sering banget tuh ditinggal sama si Lady Prospera itu sama si Sule gitu kan di Mercurius untuk pergi ke bumi gitu kan. Jadi Sule itu temannya tuh Ariel gitu kan. Jadi si Sule ini tuh yang ngobrolnya tuh sama Ariel banget gitu, makanya deket banget gitu. Jadi aku pikir waktu kecil harusnya Ariel udah jadi dulu baru mungkin Sule itu dibuat gitu. Nah, dibuatnya itu aku masih bingung apakah Sule ini tuh adalah cloningan gitu kan. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah Sule ini tuh adalah cloningan dari si Eri itu sendiri gitu kan. Karena memang kan ini identik banget ya si Eri sama si Sule ini itu sendiri gitu. Lalu kalau soal alasan kenapa Prospera melakukan hal tersebut kepada Eri itu masih jadi misteri yang cukup besar banget ya. Apakah mungkin si Lady Prospera ini tuh dibutakan oleh kekuatan dari Gundam itu sendiri gitu kan. Apakah ternyata Prospera ini tuh ya pengen Gundam itu jadi gitu, makanya dia rela mengorbankan Eri gitu kan, Eri Samaya, atau mungkin untuk mempertahankan Eri ya, yang mana mungkin ada kejadian yang mungkin membuat Eri ini tuh nggak bisa tertolong lagi, dan satu-satunya jalan itu adalah merubah Eri menjadi Data Storm. Karena itulah kita lihat di season satunya kemarin itu udah di Prospera itu kayak nangis waktu si Ariel ini tuh mengeluarkan Data Storm berwarna biru gitu kan, yang identik banget tuh sama si Eri gitu. Dan dimasukkanlah Data Stormnya si Eri ini tuh ke dalam Ariel, dan jadilah Ariel seperti sekarang yang kita lihat gitu kan. Dan ya ini benar-benar gila banget sih kalau seperti itu ternyata gitu kan. Dan jika kita sadari gitu kan, Eri itu ada Ariel itu benar-benar sesuatu yang kayak wah akhirnya gitu kan. Padahal kan kita udah berteori itu kemarin-kemarin kan Eri itu adalah Ariel gitu kan, walaupun belum ada bukti, dan ternyata sekarang itu udah ditis gitu kan, bahkan sama Lady Prosperanya itu sendiri udah dikasih tahu tuh bahwa ternyata anaknya yang satu lagi itu Eri Samaya itu ternyata tuh udah jadi Gundam gitu. Lantas si Sule-nya siapa gitu kan, ini masih menjadi pertanyaan gitu kan. Apakah dia itu adalah anak dari pernikahannya Lady Prospera sama orang lain, atau mungkin Sule itu adalah hasil dari klonnya si Eri gitu kan. Tapi lebih masuk akal sih harusnya klon ya, karena identik banget ya Eri sama si Sule itu sendiri gitu kan. Mengingat Sule kan selalu saja tuh bisa berkomunikasi juga tuh sama si Ariel gitu kan, jadi kayak satu jiwa gitu. Nah, terlepas dari itu semua gitu kan, kalau dipikir-pikir emang nggak kepikiran emang kan gitu kan.
yang melakukan pertarungan selama ini tuh mungkin aja gitu kan, dimana yang kita lihat ini tuh si Sule itu bertarung kan menggunakan Ariel sama beberapa orang di season satunya, kemungkinan ya itu yang bertarung itu adalah si Eri. Jadi Sule itu cuman duduk doang tuh di dalam cockpitnya gitu kan, terlepas dari memang Sule itu tidak pernah menerima efek dari data storm gitu kan, karena memang Eri lah yang menerima data storm selama pertarungan. Bisa dilihat ya dari episode prolognya itu kan, cuplikan si Eri yang mengatur gambit gitu kan, dimana data stormnya itu berwarna biru gitu di mukanya yang nimbul gitu. Dan di episode terbaru juga, episode 14 tuh kita lihat banget si Eri itu menggunakan gunbitnya, seolah-olah dia itu yang mengendalikan, dan ada juga data storm berwarna biru di wajahnya gitu kan. Sedangkan si Sule ini tuh nggak ngefek apa-apa gitu kan. Jadi kayak bingung banget nih, ini apa memang Sule itu tidak terhubung dengan Gundamnya sama Arielnya, makanya nggak terkena efek dari data storm, karena memang yang kena efeknya itu si Eri. Itu sebenarnya sih bisa jadi sih seperti itu gitu. Ya, terlepas dari itu semua ya, kematiannya dari Sophie cukup mengenaskan ya, dimana si Norea juga bilang kan kalau ternyata tuh yang ngebunuh Sophie itu ternyata bukan Sule. Si Sophie itu udah mati sebelum Sule itu menyerang gitu kan. Jadi ya karena mungkin ya ini adalah kemampuan dari si Eri yang mengendalikan data storm yang berwarna biru gitu kan, dan waktu dilepaskan ternyata itu si Sophie itu ngotot kan, dan ternyata ya dia itu nerima lebih banyak data storm di dirinya, makanya dia itu tewas ya. Bisa dibilang ini tuh adalah overload dari si data storm yang diterima sama si Sophie itu sendiri sih. Ya itu jadi ya jadi itu alasan mungkin ya Sophie-nya itu meninggal gitu kan, karena dia overload data storm gitu. Karena kan si Sophie itu cuman sampai batas tahap ketiga ya harusnya ya, tapi kemungkinan karena data storm yang dibagikan sama si ataupun dilepaskan sama si Eri itu besar banget, jadi dia nggak bisa nerima tubuhnya, jadi ya meninggal gitu. So semakin kesini semakin menarik serialnya dari Gundam Witch gitu kan, dimana aku nggak sabar banget lihat nasib dari teman-temannya nih, teman-teman Sule gitu kan, dari Bumi gitu kan, dan Kak Nika juga gimana nasibnya gitu kan. Dia kan udah ketahuan tuh, udah dibocorin tuh informasinya gitu kan, apakah bakalan dipenjara atau mungkin cuman diperiksa-periksa aja. Tapi yang jelas pilihan untuk season 2-nya ini ataupun mungkin kedepannya yaitu adalah Sadik ya, dimana dia tuh rela membunuh ayah angkatnya, harusnya ya udah mati tuh ayah angkatnya itu, untuk memubarkan Benerit Corporation gitu kan. Jadi kita tunggu aja nanti rencana Prospera sama Mio ini tuh mengenai teknologi baru nantinya itu bagaimana gitu kan, apakah bisa menolong orang-orang lain atau malah makin kisru gitu. So jadi itu sajalah dulu menurutku untuk episode ke-14-nya gitu kan, dan minggu depan akan ada episode terbaru dengan judul Ayah dan Anak. Setelah Oshinoko ya dengan judul yang Mother and Child gitu kan, atau Ibu dan Anak, besok ke Gundam tuh pakai judul yang mirip-mirip yaitu Ayah dan Anak gitu kan. Apakah akan ada salah satu orang lagi yang bakalan mati di minggu depan? Kita tunggu aja gitu. So itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Jika ada yang salah kalian bisa bantu aku dengan mengkoreksinya di kolom komentar, karena ini adalah anime original, jadi ya kalian bisa bebas berteori di kolom komentar itu sendiri gitu. So ya akhir kata, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.